Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia dan damai pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali dalam acara yang telah kita tunggu bersama-sama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, pada malam hari ini kita akan membahas suatu bahasan yang menarik dan saya yakin akan menambah informasi bagi Anda untuk bagaimana melihat hidup di masa depan. Baik narasumber kita yang luar biasa, Anda pasti telah tahu seseorang yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Saya tahu selalu keren dan beliau adalah Mr. Erwin Yap. Namo Buddhaya, apa kabar? Namo Buddhaya, Mbak Dewi. Selamat malam juga untuk para pemirsa. Kabar saya baik sekali. Sehat nih kayaknya. Sehat, ceria, terima kasih. Ya. Dengan dananya yang keren ini. Ini ulos nih. Apa? Oh sorry, ini adalah tapis ya. Tapis ya. Tapis dari Lampung. Dari Lampung. Dan sebenarnya ini cukup ya antara modern sama tradisional, tetapi dengan cutting yang sudah disesuaikan untuk tubuh saya yang mungil ini. Keren sekali. Tapi saya rasa produk Indonesia atau dalam negeri memang ada tempatnya yang khusus di hati saya. Oh, jadi gitu ya? ya, jadi rasanya kalau udah pakai produk hasil karya anak negeri itu kayaknya saya bangga sekali. Pede banget. Terus ini dari Lampung digabung dengan Jawa. Batik Jawa. Iya, ini batik ini dari batik Solo kebetulan. Ya. Kemudian ini juga dari Lampung juga. Sandalnya dari Palembang. Jadi Indonesia ya. Luar Indonesia banget ini. Iya. Oke, jadi pada hari ini seperti Mbak Dewi katakan tadi, bagaimana kita melihat kehidupan ke masa depan, sebenarnya kan modalnya dari masa sekarang ya Mbak Dewi ya. Betul sekali. Nah, apalagi kalau kita juga lebih mawas diri tentang karakter yang kita punyai. Memang kita tidak bisa menyamaratakan setiap orang, dan mengapa? Karena wajah kita semuanya berbeda. Ya, dan dari perbedaan itulah di dalam ilmu membaca wajah juga menunjukkan karakter seseorang. Nah, karakter seseorang, apapun karakter Anda itu bisa menjadi satu keberhasilan, tetapi juga bisa menjadi kegagalan. Misalnya orang ini karakternya keras, ya. Nah, keras dalam arti keras hati. Itu arahnya bisa dua macam kan, Mbak? Keras hati mencapai cita-cita, oh dia bisa sukses. Keras hati tidak bisa mendengarkan nasihat dari orang lain, oh ya bisa gagal. Macet, ya? Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan dari karakter yang sudah dikaruniakan atau yang sudah dibawa di pembawaan badan kita ini. Nah, itulah yang kita akan pelajari pada hari ini, bahwa di wajah kita itu juga menunjukkan tentang karakter-karakter kita, dan kita bisa membaca itu dengan beberapa panduan yang sederhana, sehingga pemirsa juga di rumah bisa melihat karakternya sendiri dan bagaimana menggunakannya itu sehingga membawa Anda menjadi kehidupan yang lebih berbahagia tentunya. Itu yang saya harapkan dan saya doakan. Yang disebut 5 gerbang itu tadi. Betul. Oke. Kalau dibilang 5 gerbang, mungkin kalau di Buddhisme itu ada 6 indera ya. Tapi kalau kita bicara di sini sebutannya itu adalah 5 pejabat wajah. Oh, 5 pejabat. Mengapa disebut pejabat? Karena masing-masing fitur wajah ini menjabat sesuatu, ada jabatannya, ada tugasnya. Oh, gitu. Ya, bukan wajah pejabat ini sebenarnya. Bukan. Pejabat. Oke. Ya, jadi semuanya pasti punya wajah yang menjabat sesuatu fitur-fiturnya. Ya, jadi kita bicara fitur wajah, dan saya selalu memulainya itu dengan yang pertama selalu dengan telinga. Ya, nah telinga ini kita sebutnya sebagai pejabat informasi. Oh ya. Nah, mengapa informasi? Karena dia itu mendengarkan, jadi menangkap berita. Ya, karena itu sebutnya sebagai pejabat informasi. Dia bertugas menyerap informasi. Nah, ini penting sekali informasi. Seperti yang kita dengarkan, itu tentunya akan langsung masuk ke dalam otak dan juga batin kita. Nah, di dalam batin ini segala informasi itu baik yang terdengar secara kita mau sadar atau tidak sadar itu semuanya direkam. Ya, jadi penting sekali untuk pejabat informasi ini memiliki beberapa syarat-syarat atau ciri-ciri yang bagus. Ya, nah sebenarnya saya bisa mulai dengan diri saya sendiri. Ini bukanlah jenis telinga yang bagus, ya, karena telinga saya tergolong telinga yang agak caplang. Jadi kalau telinga yang bagus adalah telinga yang lebih menempel ke bagian belakang kepala kita.
Caplang bukan bandel ya? Bukan. Badung Nah, ya? caplang ini sebenarnya semakin caplang seseorang telinganya itu menunjukkan karakter dia itu orang yang sangat sensitif. Oh. Ya, jadi kalau mengapa seperti ini? Karena kalau kita perhatikan juga dari dunia hewan, Mm-mm. para binatang hewan ini yang memiliki kuping yang caplang-caplang tuh biasanya kalau mendengarkan itu bisa sangat sensitif. Iya, Ya, iya. Kelelawar. misalnya kelelawar Heeh. atau misalnya anjing kucing Serigala. di rumah ya. Heeh. Nah, kalau tuannya baru 1 kilometer dia udah bisa berdiri, udah Mm-mm. sudah tahu itu tuannya akan datang. Itu karena pendengarannya tajam. Demikian juga kalau kita manusia, semakin caplang jadi semakin sensitif. Tapi orang biasanya mengatakan begini, wah kalau misalnya caplang berarti pinter. Ya, ada yang begitu anggapan umum seperti itu. Sebenarnya karena dia sangat sensitif, jadi kalau dia memang betul menggunakan kesensitivitasan daripada pejabat informasinya dengan benar, dalam arti dia mendengarkan pelajaran dengan baik, itu cepat sekali masuknya. Jadi cepat sekali terekamnya. Istilahnya kalau mikrofon itu sangat sensitif, ya peka. Jadi semuanya baik desiran angin pun terdengar, ya. Nah, itu adalah kuping yang caplang. Nah, jadi ada dua sisi di sini kalau kita belajar membaca wajah juga. Kalau kita mengetahui nantinya ini akan makin banyak lagi yang kita bahas. Ada yang dirasa kok sensitif tuh nggak bagus ya. Bisa kita gunakan untuk yang baik. Jadi tidak selalu jelek, ya. Seperti yang saya katakan, kalau keras kepala belum tentu itu juga jelek, bisa juga baik, tapi bisa juga jelek. Jadi tergantung dari pemakaian, ya. Oke, nah jadi yang sebaiknya adalah telinga yang menempel ke bagian belakang kepala kita itu menunjukkan orang yang lebih easy going, artinya lebih mudah menerima, lebih adaptasinya juga lebih mudah, tidak gampang tersinggung juga, ya kan? Dan orang itu pembawaannya itu lebih tenang. Karena apa? Ya yang sudah lewat sudahlah. Oke, saya dong kalau gitu ya. Iya, lebih seperti itu Mbak Dewi daripada orang-orang yang caplang. Kalau orang caplang tuh juga ada isu di mana secara negatif adalah ini kalau ada masalah selalu lama ingatnya, lebih lama ingatnya nyimpan gitu dia. Ya, jadi lebih nyimpan ya. Nah, saya pikir kalau kita juga mengetahui kekurangan tersebut, bagaimana cara kita mengatasinya, nah mungkin Mbak Dewi lebih ahli dalam hal ini gitu ya, bagaimana caranya. Mari kita mengenali sifat yang lain dari pejabat informasi ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya pendengaran itu telinga kita mendengar suara, walaupun kita tidur pun sebenarnya kita mendengarkan suara. Karena itu kadang-kadang saya terbangun. Kenapa? Karena ada suara jangkrik misalnya keras sekali di jendela atau suara apapun yang membangunkan kita. Mengapa? Karena kita tidak sengaja pun atau tidak mau mendengar pun terdengar selama kuping ini tidak ditutup atau tuli, ya. Jadi selalu mendengarkan, selalu mendengar. Karena itu penting kita memilah informasi apa yang mau kita dengarkan. Kalau kita hidupnya di kota-kota besar seperti saya tinggal di Jakarta misalnya, itu waduh suara macet, apalagi orang-orang itu sudah kepanasan, macet, akhirnya pada emosi, mainnya tuh klakson-klakson, itu memberikan polusi suara. Nah, polusi suara di Feng Shui sendiri juga dikatakan sebagai saci atau qi yang nggak bagus. Nah, kita sudah sering mendengarkan bahwa ada orang yang lebih gampang depresi karena polusi suara. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya mendengarkan suara-suara, tapi suara yang tidak indah ini akan menyebabkan dianya depresi. Nah, itu pejabat informasi penting sekali kita lindungi. Sebaiknya memang kalau sudah di dalam rumah, kita usahakan supaya rumah menjadi satu kediaman yang diam, yang cukup sunyi, yang cukup tenang, ya. Itu supaya jadi anggota keluarga juga diajak untuk bekerja sama dalam hal ini supaya menciptakan suasana yang tenang sehingga pendengaran ini mendengarkan kesunyian istilahnya. Nah, kesunyian ini juga sebenarnya bisa netralisir batin. Jadi informasi yang sebelumnya ini, karena biasanya kadang-kadang kalau kita sunyi, gampangnya kalau saat meditasi justru lagi naik semua kan informasi yang kita tahu hari itu, ya. Kemarahan kita, kejengkelan kita, ataupun rasa senangnya kita, apapun itu semuanya tuh keluar di kesunyian tersebut. Jadi harus ada masa-masa di mana pejabat informasi ini juga diistirahatkan supaya informasi yang sudah didapat sebelumnya itu tidak terakumulasi. Nah, kalau lama-lama akumulasi, kadang-kadang ada orang yang saya nggak tahu kenapa saya stres.
rasanya nggak mau kerja, nggak mau bangun, nah itu biasanya kan informasi sudah terakumulasi sedemikian rupa. Macet gitu kayaknya, udah macet Ya. Walaupun Oke. mau caplang ataupun yang sudah mendekati kepala belakang ini ya, rata yang bagus tadi. Nah Sorry. Berarti ada kadang-kadang di rumah kita ada beberapa anggota keluarga yang caplang, ada yang tidak. Kadang yang tidak nonton TV setel kenceng banget, ternyata itu mengganggu yang lain. Yang caplang itu yang terjadi akhirnya konflik di itu yang mesti satu keluarga itu tadi ya. Iya. Harus Saya pikir itu perlu ya. harus ada, ya Ini harus ada ini. harus ada apa namanya persetujuan atau apa kesepakatan di antara para anggota keluarga untuk sensitif. Iya, jadi harus dikasih tahu juga begitu ya. Tapi untuk yang sensitif mungkin dikasih tahu juga, jangan terlalu sensitif karena itu sudah menjadi apa namanya bagian dari hidupmu gitu ya kan, apalagi setelah menonton siaran ini menjadi lebih mengerti mungkin ya. Oke, jadi sebenarnya modal untuk keberhasilan yang lainnya adalah kita perlu tahu diri. Ya, kita sudah tahu diri itu istilahnya seperti kita mau menapaki tangga naik, ya. Tapi tahu diri itu artinya adalah paling tidak kita sudah tahu, oh di situ ada tangganya. Kadang-kadang ya orang tidak tahu bagaimana mau berhasil karena tidak tahu dirinya itu seberapa, ukurannya seberapa itu tidak tahu. Jadi tangganya pun tidak tahu. Nah, jadi kita harus tahu diri. Kalau kelemahan saya di sini, bagaimana saya bisa menyiasatinya atau bagaimana saya bisa menguranginya, paling tidak kadar sensitivitas saya supaya tidak gampang marah misalnya. Ya, saya tahu gampang marah, tapi mungkin kalau udah marah ya sudah, mungkin buru-buru diredakan, tidak perlu dilanjutkan gitu ya, karena itu yang namanya sadar diri. Ya, oke. Nah, itu kira-kira kita lihat dari telinga itu soal sensitif atau tidaknya. Kemudian juga harus hati-hati dengan informasi yang kita terima. Kalau Anda mendengarkan dengan lagu-lagu yang apa namanya yang keras yang isinya juga yang apa namanya mungkin agak kekerasan intinya, akhirnya juga melahirkan hati yang keras. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini ya. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya Anda penasaran dengan bahasan selanjutnya dari Mr. Erwin Yap. Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Mr. Erwin Yap dalam pembahasan 5 pejabat wajah. Dan kita lanjutkan pembicaraan kita. Baik. Tadi sudah banyak tentang telinga, kita melihat mata. Nah, kalau mata ini menunjukkan tentang tingkat kesuksesan seseorang sebenarnya. Ya, jadi kalau Anda mau melihat apakah orang itu lebih gampang sukses atau tidaknya, suksesnya dalam arti pengertiannya adalah dia cepat di dalam pencapaian sesuatu. Apapun yang dia mau ya, tetapi kalau kita melihat bentuk mata yang ujung matanya, kalau kita lihat di sini adalah pangkal bagian dalamnya, di sini adalah ujungnya. Nah, ujung matanya itu menaik, ya, tanpa dia harus tertawa misalnya, karena rata-rata kalau tertawa orang rata-rata ujungnya. Tapi kalau diam saja, ujung matanya itu naik, itu tingkat kesuksesannya, keberhasilan lebih cepat. Apalagi ditambah dengan telinga, ujung telinga atas ini yang lebih tinggi dari garis alis. Nah, itu biasanya sebelum umur 30 dia sudah menjadi, dalam tanda kutip, sudah jadi orang katanya. Ya, itu jadi tingkat kesuksesannya tinggi. Tapi bisa juga kalau telinganya ini lebih di bawah daripada alis, itu mungkin kesuksesannya nanti lewat dari umur 30-an, sekitar 40-an. Tidak, tetapi biasanya memang lebih cepat dari kesuksesannya dibanding dengan teman sejawatnya. Ya. Oke, jadi mata ini menunjukkan, kita bilang adalah eyes are the window of the soul. Ya, jadi mata ini adalah jendela dari jiwa atau batin. Iya, jendela jiwa atau batin. Kita bisa tahu kawan kita marah atau kawan kita juga sedang sedih atau apapun, segala sesuatu ekspresi bisa kita lihat dari mata. Tetapi ada perbedaan. Ada orang yang sangat mudah terlihat ekspresinya, ada yang sulit. Orang-orang seperti kita, seperti saya dan Mbak Dewi itu mudah sekali dilihat ekspresinya. Mengapa? Karena matanya besar-besar. Ya, semakin besar mata seseorang, dia akan semakin ekspresif. Apalagi ditambah dengan lipatan matanya. Jadi kalau ada orang yang sudah sipit, nggak ada lipatan mata pula, nah biasanya dia marah, mau sedih, mau bahagia, kayaknya sama aja. Iya, benar. Kita bilang mukanya polos-polos saja tanpa ekspresi. Nah, kalau kita
biasanya lebih ekspresif. Karena itu juga tidak heran jika para aktor atau aktris ya itu lebih banyak yang digunakan itu adalah orang-orang yang matanya lebar. Kenapa? Karena lebih ekspresif. Jadi cara menyampaikan ekspresi atau emosi tertentu itu bisa lebih kena kalau di layar ya daripada kalau yang sipit kayak gitu-gitu aja gitu. Ya, Tapi juga. nah ada perbedaan juga, kekurangan daripada orang yang mata-mata besar ini adalah karena dia terlalu ekspresif juga bisa cenderung terlalu sembrono dalam hidup ya. Sembrono dalam hal apa? Bisa saja dalam hal terutama yang urusannya dengan logika, misalnya matematika. Nah itu urusan hitung-hitungan gak bagus. Oh, gitu ya. Sudah ada contohnya. Iya, jadi orang-orang seperti ini pun lebih baik bekerjanya juga di bidang-bidang yang berhubungan dengan publik, misalnya dengan jasa, ya. Nah, tetapi kita tadi sudah rasanya kok orang sipit itu kok jelek ya, tidak selalu jelek. Mungkin dalam hal ekspresi kurang begitu baik, tetapi di dalam hal lain, terutama hal yang berhubungan dengan logika, hitung-hitungan itu mereka lebih mahir. Karena itu kita biasanya menyerahkan juga untuk orang-orang yang bekerja di bidang hitungan, misalnya keuangan, ya kan, perbankan, itu sebaiknya orang yang matanya itu lebih kecil, lebih sipit, dan juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, oke, taruhlah di marketingnya, ya, di bagian jasanya, untuk account officer-nya, untuk yang melayani nasabahnya, begitu. Nah itu tuh sebaiknya yang besar-besar. Tetapi kalau yang sipit-sipit sebaiknya di belakang layar. Nah itu pekerjaannya pun juga akan lebih teratur, lebih lebih logikanya itu lebih terlihat daripada kalau orang yang lebih ekspresif dalam hal ini adalah matanya yang besar. Nah oke. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat yang lain, yaitu dari hidung. Ya, hidung ini menunjukkan, mohon maaf saya lupa. Tadi itu kalau mata itu adalah pejabat pengawas. Oh ya, pejabat informasi. Ya, kalau informasi itu mendengarkan informasi yang yin saja. Yin itu dalam arti tidak sengaja pun kita harus mendengarkan. Ya, jadi ada suara apapun kita dengar. Tapi kalau mata adalah pejabat pengawas, itu mengawasi, ya. Nah, dengan ini kita juga perlu mengetahui bahwa yang namanya mata itu perlu sengaja melihat. Ya, kadang-kadang terlihat, tapi itu pun juga yang kadang-kadang kita tidak tahu, ya, yang ada di luar dari bingkai mata kita. Tetapi kita melihat biasanya selalu dengan tujuan sengaja. Saya mau melihat ke arah kamera, saya melihat ke arah Mbak Dewi, ini sengaja, ya. Jadi adalah informasi yang ada baiknya juga yang namanya informasi ini pun, karena informasi itu sekali lagi akan direkam di dalam batin kita, sebaiknya informasi pengawasan ini pun juga baik. Ya, kita menonton episode atau program TV yang baik. Kita melihatnya pun juga sebaiknya yang majalah misalnya, atau koran, ataupun berita yang berita yang baik. Kalau kita melihat ada karangan bunga pun juga kita melihatnya yang baik-baik, ya. Jadi kita perlu melihat yang baik untuk supaya informasinya pun baik yang di dalam ini. Ya, kadang-kadang kita melihat yang tidak baik, itu sudah otomatis. Kadang-kadang gak pengen lihat tapi kok terlihat juga gitu. Nah itulah yang biasa kita harus perhatikan supaya batin kita pun juga tidak kontaminasi dengan hal-hal seperti itu, ya. Jadi itu pentingnya pejabat pengawas. Nah, kita melihat yang pejabat berikutnya yaitu adalah hidung. Hidung ini disebutnya pejabat kehakiman. Nah, maksudnya ya pengadilan. Karena hidung ini biasanya tugasnya untuk mencium satu wangi atau bau. Jadi untuk menghakimi. Rasanya ini wangi ya. Nah, ini rasanya kok baunya kok lezat sekali. Nah ini makin diikuti ternyata ke satu restoran yang memang hidangannya memang lezat. Jadi sebenarnya hidung ini pun tugasnya pun terhadap kepribadian kita adalah dia memang menghakimi. Menghakimi diri sendiri terutama. Maksudnya apa? Semakin tinggi hidung seseorang, kalau dilihat dari profil, dari samping, ya, semakin tinggi itu menunjukkan kepercayaan diri yang makin tinggi pula. Nah itulah perbedaan antara kita dengan orang-orang barat yang hidungnya tinggi-tinggi. Biasanya kalau orang barat itu, wah itu pedenya luar biasa. Tapi kalau kita mungkin lebih
rendah hati. Nah, kita harus melihat dari sisi yang positif juga, bahwa yang namanya hidung kita mungkin lebih pesek dari mereka-mereka ini, tapi bukan berarti jati diri kita tidak baik, ya. Nah, soal percaya diri saja yang berbeda, levelnya lebih rendah, tapi jati diri kita pun tetap bisa juga mulia, ya, tergantung pengolahannya. Nah, jadi semakin tinggi batang hidung seseorang menunjukkan tingkat tingginya kepercayaan diri seseorang. Nah, kalau terlalu tinggi sekali, ada juga yang terlalu tinggi. Orang-orang Yahudi banyak yang tinggi. Ya. Kalau terlalu tinggi itu menunjukkan juga ego yang terlalu tinggi juga. Ya, jadi orang kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita lawan bicara kita ternyata hidungnya itu besar dan tinggi sekali, itu berarti egonya juga besar dan tinggi sekali. Jadi mungkin kita harus lebih sering mengalah, karena kalau mau bersilat kata dengan mereka ini kadang-kadang juga sulit, ya, karena mereka sudah pertahanannya udah dari sejak lahir sudah ada. Kita dengerin aja. Ya, kita dengarkan saja, misalnya seperti itu ya. Paling tidak kita sudah punya satu cara untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi bukan berarti juga jelek. Orang-orang seperti ini pun juga memiliki kemauan yang besar. Kalau kemauan itu dijadikan satu harapan yang mulia, ini biasanya juga menjadi orang-orang yang sangat andal sekali di bidangnya. Bisa jadi jenderal misalnya, atau dia menjadi seorang aktivis nomor 1 di bidangnya gitu ya, karena dia kuat sekali. Mengapa? Karena hidung sebagai pejabat kehakiman, dia menghakimi dirinya sendiri dan situasi sekitarnya. Kalau hidung seseorang tuh semakin lebar, semakin banyak daging kayak Mbak Dewi, itu artinya adalah orang yang berbesar hati, yang mudah berbesar hati. Jadi orang yang semakin besar hidungnya, melebar maksud saya, cupingnya, ya daerah sini, daerah dagingnya itu semakin melebar, itu juga menunjukkan lebar hatinya, ya. Nah, sekali lagi ada juga perbedaan antara barat dan timur. Ada baiknya, ada jeleknya, masing-masing kedua-duanya. Yaitu adalah begini, kalau orang barat hidungnya itu lancip sekali. Di sini ujung hidungnya. Itu menunjukkan satu sifat di mana mereka tuh daya fokusnya itu sangat kuat. Kalau dia mau mempelajari sesuatu, dia akan belajar sampai dalam sekali. Berbeda dengan orang timur yang lebih bulat. Ya, kalau mau belajar mungkin sedikit-sedikit tapi banyak. Sama halnya dengan bisnis. Orang kalau barat biasanya kalau udah bisnis itu dimatengin di situ terus. Kalau orang timur lebih banyak, bisnis ini, tapi kalau ini udah berhasil dikit dia buka lagi bisnis yang lain. Jadi tentang variasi kehidupan itu lebih bagus, lebih berwarna itu sebenarnya itu timur. Kalau barat tuh lebih fokus satu saja. Makanya mereka ahli kalau ini toh. Betul. Gitu ya. Jadi kebanyakan kalau kita mendapatkan spesialis yang luar biasa, ahli semut misalnya. Iya benar. Itu pun biasanya adalah orang-orang yang hidungnya lancip-lancip. Kalau kita nggak bisa jadi ahli kita itu. Iya, kalau kita ahli serangga saja, tapi bukan ahli khusus semut, ya seperti itu misalnya. Oke. Nah, itu adalah tentang kepribadian yang kita bisa lihat dari hidung, ya. Jadi semakin besar hidung seseorang, hatinya pun semakin besar. Ya. Baik. Ditahan dulu nih yang berikutnya, informasi berikutnya. Baik pemirsa Dama TV, tentunya Anda penasaran dengan pejabat-pejabat yang lain. Jangan kemana-mana karena kita akan ketemu yang setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dama TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Mr. Erwin Yap dalam pembahasan tentang 5 pejabat yang ada di wajah. Ya, betul sekali. Oke, yang berikutnya di Mr. Erwin. Kita akan bahas sekarang yaitu pejabat luar negeri. Oh, yang mana nih? Kira-kira yang mewakili diri kita tuh siapa, Mbak? Mulut ya, betul sekali. Karena ini adalah yang mewakili keberadaan kita di luar diri kita. Kalau cuma kedip-kedip saja, rasanya tidak bisa mewakili kehidupan kita ya. Atau hanya mungkin kita menggerakkan hidung atau telinga, ya rasanya sulit juga untuk digerakkan, tidak bisa mewakili. Tetapi kata-kata yang kita ucapkan, suara yang kita ucapkan itu mewakili apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita cium, itu semuanya keluar dari mulut. Karena itu sebutnya sebagai perwakilan diri kita adalah pejabat
luar negeri yang mewakili kita di negeri yang lain, ya. Nah, bibir seperti apa yang bentuknya itu baik? Mbak kalau senangnya tuh melihat bibir yang senyum atau bibir yang merengut? Ya, yang senyum lah. Tentu yang senyum ya. Mengapa? Fresh, ceria, positif. Lebih ke arah positif. Orang yang memiliki bibir yang selalu terlihat seperti tersenyum, itu memiliki pandangan hidup dan juga kata-kata yang lebih optimis dibanding dengan orang yang memiliki bentuk bibir seperti selalu ke bawah, mengeluh, ya, seperti perahu terbalik kita sebutnya. Nah, perahu terbalik ini artinya orang itu selalu suka mengeluh dalam segala hal, hampir dalam segala hal. Nah, ini biasanya masa tuanya pun juga akan susah. Karena seperti kita ketahui dari pelajarannya sebelum-sebelumnya, bahwa masa tua kita umur 50 tahun ke atas tuh mulai dari ujung hidung titik umurnya sampai di sini nih umur 70. Ya, 50 sampai 20 tahun kalau sengsara ya lumayan. Ya, cukup lama ya. Jadi sebaiknya memang kita belajar untuk tersenyum. Ada pelajaran yang mengatakan bahwa kita butuh 140 lebih otot untuk merengut, tapi hanya 72 otot saja untuk tersenyum, setengahnya. Jadi saya pikir modalnya pun juga lebih sedikit, tetapi selain bisa membahagiakan orang lain, mungkin dari Buddhisme sendiri juga salah satu dana yang kita bisa berikan tanpa ada uang, tanpa ada yang lain-lain, tapi adalah dana senyuman. Nah, saya pikir memang seperti Mbak Dewi katakan tadi, kalau kita senyum atau orang lain senyum, rasanya kok adem, rasanya kok positif. Rasanya kok ringan. Rasanya kok ringan. Nah, itu juga yang akan kita dapatkan jika memang hidup kita penuh dengan senyuman. Jadi, apapun bentuk bibir Anda, memang saya anjurkan sebaiknya senang senyum, ya, supaya semakin tua bentuk bibir kita seperti perahu. Oh, bisa. Jadi bisa menetap ya? Bisa. Seperti perahu, ya, supaya jalan, kalau perahu itu kan jalan terus lancar hidupnya. Jangan seperti perahu terbalik, artinya apa? Orangnya juga sudah tenggelam, ya, hidupnya pun juga tenggelam, ya. Nah, itu adalah pejabat luar negeri. Mungkin bentuk mulut ini memang sangat dipengaruhi sekali dengan gigi. Kadang-kadang giginya nggak karu-karuan, otomatis jadi bentuk bibirnya nggak karu-karuan. Betul. Nah, itu juga Anda perlu perhatikan bahwa yang namanya bentuk gigi, struktur gigi maksud saya, itu juga akan menentukan kualitas dari sang pejabat luar negeri ini. Kalau bentuk gigi Anda itu tidak teratur, biasanya pembicaraannya pun juga tidak teratur. Jadi apapun yang disampaikan oleh orang yang giginya tidak teratur ini, itu sulit untuk dicerna oleh orang yang mendengarkannya. Ya, tetapi kalau giginya memang teratur rapi, biasanya bahasanya pun akan rapi. Gitu ya? Iya, dan akan lebih mudah dimengerti. Karena itu jarang kita lihat penyanyi, pembicara yang giginya jelek. Jarang. Betul. Kecuali memang takdirnya bagus sekali dengan gigi jelek, tapi dia jadi penyanyi yang hebat gitu. Kalau gigi tonggos? Enggak. Ya, gigi tonggos itu ada artinya memang. Semakin tonggos gigi seseorang memang tergantung dari bentuknya. Terutama kita perhatikan bentuk yang dua yang tonggos ini. Ya, kebanyakan gigi tonggos itu kalau duanya itu besar, jauh lebih besar dari yang lain-lainnya. Ya, itu menunjukkan orang ini sangat baik sekali. Hatinya baik. Tetapi dia apapun yang diucapkan orang lain tidak mau mengerti. Nah, itu kesiannya di situ. Nah, karena itu sebaiknya memang orang yang bergigi tonggos menjadi, kan kalau kita sering melihat pelawak yang giginya tonggos gitu. Karena memang kadang-kadang kita tidak perlu mengerti gitu. Yang perlunya kan hanya untuk tertawa. Nah, itu kan saya pikir satu fungsi yang bisa kita lakukan buat orang yang giginya tonggos misalnya gitu. Tapi sekali lagi, sekarang sudah kita hidup di dunia modern, kita bisa melakukan tindakan-tindakan medis, ortodontis namanya, tindakan-tindakan ya di kedokteran gigi itu untuk meletakkan gigi pada tempatnya yang pas gitu, supaya omongan pun jadi pejabat luar negeri kita adalah pejabat yang bisa dipercayai dan juga dengan kata-kata yang baik, ya. Oke.
Yang terakhir, pejabat yang perlu kita ketahui adalah alis mata. Nah, alis kita itu disebutnya sebagai pejabat asuransi. Oh, aduh, aku nanti mesti harus nulis ini kayaknya kuliah hari Nah, ini. apa ini pejabat asuransi, Apa Mbak? iki? Maksudnya asuransi biasanya kalau kita tahu dalam asuransi itu adalah yang untuk menjamin masa depan kita, betul ya? Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya kita beli premi, polis itu adalah untuk menjamin masa depan keuangan kita atau keluarga kita. Nah, kalau dibaca wajah, pejabat asuransi ini adalah pejabat yang menjamin apa yang terjadi di bawah-bawahnya dia ini. Mata, hidung, mulut, dan telinga. Maksudnya apa? Seperti menjamin bahwa ini benar atau tidak. Jadi bayangkan begini, Mbak. Kalau misalnya kita tidak ada alis, ya, Anda mau marah, mau sedih, mau apa, rasanya mau matanya besar pun berekspresi, kelihatannya ya kayak gitu-gitu yang nggak ada ekspresi, betul ya? Iya, betul, betul. Itu betul. kalau orang yang tidak ada alisnya, ya. Bisa ngeliat setan lagi. Konon. Oh, konon. Konon ya, tidak semuanya tetapi konon demikian. Karena kalau secara logika ilmu membaca wajah memang alis juga termasuk istana persaudaraan, saudara yang kelihatan. Kalau misalnya nggak ada alisnya berarti punya saudara tapi saudaranya nggak kelihatan. Itu hanya sebagai ya itu kalau itu apa namanya secara logikanya dari membaca wajah. Tapi pada dasarnya kalau kita kembali lagi soal alis, kita mau melihat watak seseorang itu sebenarnya paling mudah kita lihat dari alis. Ya, alis itu kalau kita lihat alis tebal sekali, tebal sampai biarpun deket gitu tuh seperti permadani, nggak kelihatan akarnya. Ya, itu menunjukkan orang yang memang lebih senang dengan kegiatan fisik. Anda kalau kasih pekerjaan paperwork segala apa namanya pekerjaan kertas administrasi ini nggak bakal Dia bisa, nggak suka, ya? nggak suka. Dia lebih senang aktivitas fisik, ya. Iya, nggak mesti harus jadi kuli, tapi maksud saya tuh aktivitas yang, ya misalnya apa namanya, kalau misalnya kita menjadi PR atau marketing, ya sekarang kita lihat juga banyak kan orang-orang yang bergerak di bidang perfilman itu juga banyak kan lebih tebal. Ya kenapa? Itu termasuk fisik. Ya, dia jarang yang ngurusin administrasi teks atau pajak, itu jarang. Nah, jadi sebaliknya kalau yang alisnya tipis, bukan hilang ya, ada alisnya tapi tipis sekali, itu orangnya juga kerjanya akan lebih semakin detail. Dia mau melihat hal yang kecil-kecil, kadang-kadang ada bagus ada jeleknya. Jadi ini kalau administrasi dia bagus kan, dia teliti. Tapi hal yang jeleknya adalah hal-hal kecil pun bisa menjadi besar. Diurusin sama dia. Terlalu diurusi juga. Jadi gitu detektif aja kalau gitu. Betul sekali. Detektif sebaiknya memang harus ada kombinasi. Nggak boleh terlalu halus juga. Kalau terlalu halus, jarang dia akan senang berada di lapangan untuk membuntuti atau pekerjaan peneliti ya, detektifnya. peneliti. Sebaiknya memang periset, peneliti, akuntansi, pekerjaan di belakang layar itu rata-rata yang lebih cermat, alisnya lebih cermat, ya lebih detail. Kalau yang alisnya tebal memang harusnya di depan layar istilahnya. Jadi yang pekerjaannya tuh di lapangan, pekerjaannya tuh lebih banyak bertemu dengan orang lain, lebih senang jarang lah urusan dengan administrasi. Nah itu tuh kita lihatnya dari alisnya. Nah bagaimana wataknya juga? Wataknya kalau memang helaian daripada alisnya itu lembut, memang orang itu lebih cenderung lembut. Hatinya lebih lembut, wataknya lebih lembut. Tapi kalau alisnya makin tebal, memang rambut-rambutnya tebel-tebel. Itu lebih kita katakan sebenarnya bukan dangkal, tetapi lebih ya tahan banting lah dalam hal kalau misalnya kita bercanda, dibercandain pun juga itu tidak gampang tersinggung. Lebih mudah lah, lebih easy going kita bilang. Tidak terlalu peka, betul sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan misalnya ini ada satu wahana seni. Kalau alisnya itu yang halus, nah dia itu yang bikin ceritanya. Tetapi yang jadi aktornya itu adalah yang alisnya tebal. Nah seperti itu. Jadi ada yang depan layar, belakang layar. Atau menerima pegawai ya, Mr. Erwin. Kenapa? Menerima pegawai pun begitu. Betul. Jadi cocok di mana. Nah, kita bicara itu tadi juga dengan satu pendapat bahwa sang pejabat asuransi ini harus alisnya itu rata, entah tebal, entah tipis, tapi rata. Nah, ada yang alisnya nggak rata. Betul. Ya, biasanya tebal depan, belakangnya tipis. Iya. Ada yang
tipis di sini, belakangnya tebal. Itu Nah, gimana? itu menunjukkan dia orang yang pelin-pelan. Ya, karena kalau ada, ya kalau misalnya ada masalah gitu, kalau yang alisnya itu sama ratanya, ya ketebalannya, berarti dia dari awal sampai akhir dia bisa selesaikan dengan baik. Tapi kalau ini jangan dijawab dulu. Ya. Baik pemirsa Dharma TV, Anda penasaran dengan pembahasan masalah alis? Jangan kemana-mana, karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, sampai kita di segmen terakhir pembicaraan kita tentang 5 pejabat wajah. Dan tentunya Anda ingin tahu bagaimana Mr. Erwin bisa membaca wajah seseorang yang ada di studio saat ini. Anda penasaran gimana? Monggo Mr. Erwin, gimana dengan Mbak Tati ini? Mungkin sekalian kita bicara soal alis tadi yang terpotong. Oh iya, ya kan, kalau misalnya kalau menurut Mbak Dewi sendiri ini alisnya tipis atau tebal? Tipis. Jadi artinya karakternya bagaimana, Mbak? Dia suka yang detail. Suka yang detail. Kemudian bagaimana dengan sikap-sikapnya pun dia akan lebih halus, ya kan? Karena itu waktu masuk studio pun katanya aku nggak pede. Nah, seperti tertawanya pun juga halus, ya kan? Anda kalau perhatikan orang yang alisnya lebih tebal dari Mbak ini, pasti juga ketawanya akan lebih dong. Nah, ya lebih kuat gitu. Nah, ini sebenarnya Anda itu orangnya sangat pede. Tetapi karena Anda masih belum sampai ke tahapan tersebut, ya. Anda sekarang kira-kira umurnya masih 20-an, belum 30-an. Ini daerah sini, daerah hidung. Ini hidungnya sebenarnya cukup tinggi, ya. Tetapi ini kalau masuk umur 35 ke atas, dia baru lebih pede. Mengapa? Mari kita lihat sekarang di sini telinganya. Coba Anda lihat sekarang di sana. Ini telinganya itu pasti lebih rendah daripada alisnya. Karena itu dia tingkat PD-nya masih belum nyampe. Tapi lewat 35 tahun nanti akan ada hasilnya, ya. Anda akan menjadi lebih pede. Nah, kemudian ini juga kita melihat mata di sini besar, termasuk besar atau tidak, Mbak? Besar kalau rata-rata kalau orang Jawa itu matanya besar, ya. Nah, kalau mata besar artinya apa? Lebih ekspresif. Nah, lebih ekspresif itu jadi tidak boleh ada maksud saya kita tidak boleh membatasi diri kita, ekspresi kita itu apa. Ya, kebanyakan kita tuh yang membatasi diri adalah diri kita sendiri. Yang namanya ekspresi itu bisa kita lakukan dengan pembicaraan ataupun bisa kita lakukan dengan menulis misalnya. Jadi ekspresi itu banyak sekali. Saya pikir orang dari ras Jawa memang rata-rata matanya besar-besar, cantik-cantik, ya. Ini mempunyai yang alis yang halus pula dengan rasa percaya diri sebenarnya cukup baik. Nah, itu saya pikir sebaiknya Mbak harus mulai sekarang itu untuk mengekspresikan diri melalui satu seni yang Anda suka. Bisa macam-macam, Anda sukanya apa? Seni tari bisa, lukis bisa, gambar, ini nyanyi atau apapun. Itu harus diolah. Mengapa? Jangan dilihat uangnya dulu. Tetapi yang perlu dilihat adalah untuk memperhalus rasa Anda. Mengapa? Kembali lagi karena alis Anda halus. Nah, semakin halus Anda, kebetulan Anda juga wanita, dan wanita itu kategorinya memang yin kalau di bahasa metafisika Tionghoa, sehingga memang sebaiknya kalau yin yang halus akan menjadi seperti cincin atau atau hiasan yang semakin bersinar, ya. Jadi kalau semakin halus biasanya wanita itu pun juga akan semakin berharga, nilainya tuh naik. Nah, kita bicara tadi juga soal bibir. Ini bibirnya bentuknya bagus. Nah, ini bibirnya sekarang, ya. Pejabat luar negeri. Pejabat luar negeri, tetapi ada giginya yang gingsulan. Ya, benar. Nah, ya. Nah, gingsulan bukan ada orang katakan itu pemanis. Saya katakan tadi bahwa yang namanya, bukan saya, tetapi maksud saya ilmu membaca wajah ini, kalau gigi strukturnya kurang begitu rapi, berarti pembicaraan pun juga sulit untuk dipercaya oleh orang lain. Jadi Mbak punya gigi yang agak ada gingsulnya sedikit, ini perlu diperhatikan. Harus ke dokter untuk dibetulkan, diratakan sedikit. Yang lainnya soalnya sudah bagus, ya. Tapi tinggal ini saja. Ini untuk apa? Anda sulit untuk, kalau misalnya Anda jadi tenaga sales, sulit untuk jualan. Karena kata-kata Anda itu sulit dipercayai oleh orang lain.
Iya, jadi harus dibetul, tinggal sedikit lagi. Yang lain-lainnya tuh bagus. Tapi jeleknya juga kalau gigi itu sudah strukturnya kurang begitu rapi, semakin tua karena gigi kita itu selalu bergerak. Iya, Nah, kalau nanti makin tua tuh makin berantakan, sayangnya yang disayangkan sebenarnya adalah bentuk bibir tadi. Bentuk bibir Anda sudah bagus, tetapi sayangnya nanti kalau makin tua giginya nggak bagus, bentuknya nggak bagus. Nah, itu sekali lagi masa tua kurang begitu baik. Nah, apalagi Anda bibir bagian atas ketebalannya itu lebih daripada yang bibir bagian bawah, itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang pemikir. Dibandingkan dengan misalnya kalau ada porsi pekerjaan, Anda akan lebih banyak memikirkannya daripada kalau misalnya Anda harus bekerja langsung, ya. Jadi aktivitas fisik itu lebih kurang. Anda akan lebih mikir ke daerah-daerah yang administrasi, lebih filosofi. Anda senang dengan tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang hubungannya dengan filsafat misalnya, dengan arti hidup misalnya. Nah, itu tuh ditunjukkan dari bentuk bibir seperti ini. Oke, luar biasa sekali ya. Itu jelas sekali ya tadi. Benar sekali ya tadi ya. Benar sekali. Mbak sekarang umur berapa? 20-an. 30. Oke, ya. Nanti kira-kira umur 35 ke atas. Ya, jadi ini masih 30 itu mulai dari ini, dari alis. Ya, jadi sekarang baru mulai di situ. Nah, nanti Anda lewat 35, saya katakan ini tadi lewat 35, nah itu baru Anda lebih pede dalam hal hidup. Sekarang juga menimba pengalaman dulu ya, iya, iya. Belajar banyak. Ini yang mendandani juga Mbak Tati, makanya yang halus-halus tadi, belajar yang halus-halus. Oh gitu ya, Mbak Tati ini. Iya. Nah, Mbak Tati ini juga yang perlu dihilangkan mungkin tai lalatnya sebelah sini. Nah, ini bukan saja orang kata-katanya kadang-kadang katanya nangis. Ini kita lihat masih. Nah, ini kita lihat hari ini menangis atau tidak. Katanya bahagia-bahagia saja ya. Nah, bukan itu, tetapi sebenarnya yang namanya tai lalat air mata itu, karena letaknya di bawah mata, itu kebanyakan artinya itu hubungan yang tidak baik dengan anaknya, dengan putra atau putrinya, itu yang pertama, sehingga ya larinya nanti nangis lah ya, sedih maksudnya. Tapi yang kedua juga bisa artinya, kalau ini agak geser dikit, ini kebetulan agak di sini ya. Kalau di sebelah sini, itu artinya apapun yang dilakukan oleh Mbak Tati ini kurang bisa begitu berkembang. Pipi itu elemennya kayu, jadi kayunya elemennya terhambat. Kayu itu yang berkembang. Jadi kalau kayu terhambat, itu berarti usaha Anda kurang begitu sampai sukses. Jadi masih nunggu-nunggu lagi. Nah, ini kejadian tuh kapan? Anda bisa jadi sangat menderita di pekerjaannya itu kira-kira di umur 46 nanti. Karena ini di titik umur 46. Itu artinya. Jadi sebaiknya dibuang. Oh, sebaiknya dibuang untuk mengurangi efek negatif di umur itu. Ya? Oh, luar biasa sekali. Kalau hidung saya nggak perlu dibuang ini. Ini bekas jahitan dulu ada hidungnya kayak. Nggak dibuang. Ini loh ada jahitannya ini loh. Mesti siap gimana? Ya, memang sebaiknya. Iya, kalau memang sudah lewat tidak perlu dilakukan lagi perbaikannya. Memang tuh pengaruhnya, kita tahu bahwa hidung ini adalah istana harta. Jadi kalau apapun yang terjadi, misalnya cacat yang terjadi di situ, menunjukkan istana harta yang bocor juga, yang cacat juga. Jadi bisa menunjukkan bahwa bagaimana gaya hidup kita yang mungkin dapat uang terus rasanya cepat sekali untuk keluarnya, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya memang Anda kebetulan memang memiliki prinsip Buddhisme yang sudah kuat dalam arti berdana misalnya, dan Anda tahu itu positif, saya pikir itu juga manfaat negatifnya itu Anda rasakan berkurang, tetapi justru positifnya Anda dapatkan, karena kita harus tidak boleh lupa juga bahwa biarpun dandanan Anda mengusahakan supaya hidungnya mengecil, tetap hidung Mbak Dewi itu besar, artinya hatinya itu baik dan juga hatinya besar. Oh, terima kasih sekali. Semoga seperti itu. Jadi masalah-masalah bisa ditanggulangi dengan hati yang baik dan hati yang besar tadi. Baik, Mr. Yap, rupanya waktu juga yang memisahkan kita. Aduh, sungguh luar biasa banyak pengetahuan yang bisa saya peroleh pada hari ini, dan tentu pemirsa juga banyak bisa memperoleh pengetahuan pada malam ini. Senang untuk berbagi. Ya, monggo dikasih kesimpulan di 3 menit terakhir ini. Oke, 3 menit terakhir ini
pemirsa, kita sudah tahu sekarang ada 5 pejabat, yaitu pejabat informasi. Perhatikan informasi yang masuk ke dalam telinga kita, sebaiknya kita mendengarkan hal-hal yang baik, ya, musik yang baik, suara yang baik. Kemudian yang kedua, pejabat pengawas. Nah, ini juga mendapatkan informasi yang baik dengan bacaan ataupun tontonan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah pejabat kehakiman atau hidung kita. Nah, ini juga sebaiknya mendapatkan penciuman yang baik. Mengapa? Karena di pejabat luar negeri atau bibir, mulut kita akan mengucapkan, mewakili diri kita dengan apa yang sudah kita terima dari ketiga pejabat tersebut. Dan yang terakhir adalah pejabat asuransi. Ini yang menunjukkan watak kita. Sebaiknya Anda menjaga, ya, tumbuh suburnya, yaitu alis Anda, supaya ini juga menunjukkan keteraturan hidup Anda, watak Anda yang bisa dipercaya, dan juga banyak kawan. Dengan demikian juga Anda semakin berbahagia di dalam jalani kehidupan ini. Amin, sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih banyak Mr. Yap. Terima Luar kasih. biasa ini pengetahuan ini berbagi dengan kami semua. Baik pemirsa Nama TV, bagaimana Anda belajar pada malam hari ini? Tentunya sangat menarik pembicaraan pada malam hari ini. Saya yakin Anda mendapat sebuah informasi yang jauh lebih baik untuk bisa menghadapi hidup dengan lebih baik, dengan lebih sabar. Baik pemirsa Nama TV, tentunya kata kunci kita adalah mind. It's not everything, but everything is for mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dama TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pada malam hari ini. Kata terakhir kita adalah Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.